Shalom warga Kerajaan Allah, jumpa kembali di pagi hari ini, tepatnya di hari Minggu tanggal 16 Februari tahun 2025. Kita berjumpa di renungan pagi hari yang setiap hari ditayangkan. Bila Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan sempat melihat channel ini dan sedang melihat, mari kita bersama-sama untuk dapat kita merenungkan firman Tuhan, bersaat teduh sejenak sebelum aktivitas yang akan kita lakukan. Percayalah, ketika kita meluangkan waktu saat kita untuk bersaat teduh kepada yang kita percaya, itu sangat baik kepada kita sebagai orang percaya, karena ketika kita melakukan hal ini seorang dalam Tuhan secara rutin, maka segala kehidupan kita itu Tuhan juga akan bisa campur tangan. Apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, itu bisa terjadi asal kita bisa mengalami segala peningkatan di dalam Tuhan, terlebih di saat kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan kita bersepakat bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik. Di hari ini kembali kami mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu. Kami ada di hari Minggu ini, kami mengucap syukur telah satu minggu kami telah lewatkan, dan saat ini kami memasuki minggu ketiga. Olehnya Tuhan, Kau memberkati sebelum kami menjalankan segala kegiatan kami dari pagi ke malam. Olehnya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara bagi kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan terambil dalam kitab Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang tak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyembur kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Amsal ini adalah Amsal yang diuraikan oleh Salomo itu. Salomo sebagai seorang raja, dia suka memberikan nasihat kepada baik itu juga rakyatnya yang dipimpinnya, seorang dalam Tuhan atau bangsanya, yang saat ini kita dengar dalam hal Amsal 6, di mana ungkapan sebagai perikop pertama berbagai-bagai nasihat. Dan nasihat yang kita dengar di pagi hari ini ada hal yang dia sampaikan kepada saat ini di dalam tulisannya yang diungkapkan 6 perkara yang dibenci Tuhan. Nah saudara, ada sesuatu yang harus kita melihat, yaitu ketika Tuhan membenci segala hal, baik itu kejahatan, hal-hal yang kita lakukan itu maka dibenci Tuhan. Di dalam tubuh kita ini ada berbagai organ tubuh saudara, baik itu organ penglihatan yang disebut mata, yaitu juga tangan kita yang kita pakai senantiasa di dalam segala hal yang kita lakukan. Begitu juga hal yang dalam hal seperti kaki ini, ketika kita melangkah untuk melakukan segala kegiatan kita, yaitu kita melangkah di dalam kaki kita, disitulah hal yang bisa juga hal yang disampaikan pada pagi hari ini yang bisa mengakibatkan kejahatan seorang dalam Tuhan. Maka dikatakan di dalam kaki yang segera lari menuju kejahatan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini kita haruslah peka dalam hal organ tubuh yang bisa melakukan perkara-perkara yaitu kejahatan. Maka dikatakan dalam Amsal 6 ayat 17, mata sombong. Nah, berbicara mata sombong adalah berbicara tentang hal penglihatan, itu indera kita yang kita dapat melihat. Mata yang bisa melihat itu baik itu sisi kegelapan yang bisa
melihat dari seluruh hal yang akan kita lakukan, oleh karena mata dapat melihat itu yang disebut pada saat hari ini mata sombong. Artinya berbicara tentang keangkuhan, berbicara tentang hal yang ada di dalam tubuh ini yang bisa mengakibatkan dan diungkapkan oleh Amsal ini, yaitu mata sombong, yaitu alat indera kita seorang kelam Tuhan. Nah, ini harus kita memperhatikan dalam alat indera kita ini ketika kita melihat, ketika kita memandang, dan memandang kita ada yang salah yang dinilai oleh seorang raja, yang dinilai sesuatu diungkapkan mata sombong, sehingga mata itu mengakibatkan hal yang dibenci Tuhan. Nah, kita melihat di sini padahal mata itu bisa berbau juga tentang melakukan yang baik, atau juga seperti ungkapan dalam kitab Lukas 11 ayat 34 berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi ada sesuatu yang kita memperhatikan dan melihat di sini bagaimana supaya mata kita ini yang diungkapkan dalam kitab Lukas ini, mata adalah pelita tubuh. Nah, seorang kelam Tuhan, pelita tubuh artinya pelita yang menerangi segala hal di dalam tubuh kita ini oleh karena mata, seorang kelam Tuhan. Jadi mata itu peranannya sangat besar dalam kehidupan orang percaya. Ketika dia bisa melihat yang baik, ketika dia memandang hal yang jahat, itu bisa dapat dilihat oleh karena mata. Kita dibawa dalam hal kehidupan kita, ketika kita melihat, ada yang harus juga kita memandang hal-hal yang baik itu, seorang kelam Tuhan. Misalnya kita melihat itu tidak masuk ke dalam hati dan pikiran kita, di dalam keinginan-keinginan karena melihat itu. Ada banyak orang ketika melihat sesuatu, dia bisa terpikat, bisa tertarik, bisa tergoda oleh karena apa yang dilihat oleh mata itu, seorang kelam Tuhan. Satu contoh, misalnya orang pergi ke tempat perbelanjaan, dilihat sesuatu barang, dia bisa terpikat barang itu untuk dapat dimiliki. Nah, ini kita harus memperhatikan segala hal yang harus dapat kita renungkan, seorang kelam Tuhan, supaya mata yang diungkapkan dalam Amsal ini berbicara ada mata sombong, seorang kelam Tuhan. Mata sombong yang bisa mengakibatkan seseorang yaitu melakukan halal dan berbau kejahatan yang disebut dosa itu. Mari pada pagi hari ini hal-hal yang dibenci Tuhan biarlah dapat kita renungkan, dapat juga kita memandang sesuatu hal yang bisa mengakibatkan kita bisa menjadi orang melakukan kejahatan oleh karena mata sombong ini yang disebut keangkuhan, seorang Tuhan. Oleh karena hal-hal yang ada di dalam tubuh kita ini karena mata, seorang kasih Tuhan. Jadi banyak orang ketika ingin melihat padahal itu yang seharusnya tidak perlu dilihat, maka dilihat, saudara. Baik itu mungkin anak muda ingin melihat sesuatu pornografi, maka dia dapat melihat itu. Ini harus kita jagai, seperti media ini gampang orang bisa melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk oleh karena hal yang di dalam hal kerinduan untuk mengetahui, seorang kelam Tuhan. Nah, ingin mengetahui dosa, ingin terpikat untuk melakukannya, maka bisa dilihat seperti alat media ini. Jadi itu berbicara tentang mata sombong. Olehnya sebagai orang percaya haruslah dapat kita merenungkan dan juga harus dapat kita waspadai tentang mata ini. Dan kemudian dalam selanjutnya ayat yang sama, lidah dusta. Nah, lidah dusta berbicara tentang perkataan kita, saudara. Perkataan kita yang bisa mengakibatkan dosa, perkataan kita yang kita melakukan hal berbentuk kejahatan karena hal lidah yang kita ungkapkan. Walaupun lidah kita tidak bertulang, saudara, tetapi ungkapan hal ini sangat benar, seorang kelam Tuhan. Benar yang dikatakan lidah dusta. Banyak orang bisa juga mengungkapkan hal-hal kedustaan untuk mungkin untuk meraih keuntungan, mungkin untuk meraih sesuatu yang diinginkan, maka diperlukan ada bumbu-bumbu ungkapan yang tidak baik atau ungkapan kata yang diungkapkan lidah dusta ini. Jadi inilah yang bisa mengakibatkan hal yang seperti
diungkapkan, yaitu 6 perkara yang dibenci Tuhan. Dan begitu juga yang diungkapkan tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Nah, saudara yang dalam Tuhan, tangan kita bisa melakukan kejahatan oleh karena mungkin kebodohan kita, oleh karena mungkin kesalahan kita, oleh karena kita ingin karena niat untuk melakukan itu melalui tangan yang kita pakai. Tangan kita adalah fungsi yang sebenarnya yang Tuhan ciptakan bukan untuk melakukan yang jahat, tetapi umumnya ketika orang mungkin marah, ketika orang juga ingin melakukan kejahatan memakai tangan seorang Tuhan. Maka ada tangan untuk difungsikan untuk memukul orang, untuk juga melakukan segala kejahatan melalui tangan ini. Jadi ungkapan ini sangat benar yang dikatakan tangan yang menumpahkan darah orang tak bersalah. Artinya orang tak bersalah itu dilakukan oleh karena tangan orang yang melakukan itu. Nah, saudara dalam Tuhan, biarlah tangan kita yang kita fungsikan ini untuk melakukan yang baik. Kalau fungsi kita untuk melakukan seperti kita bekerja melalui tangan, maka kita harus dapat melalui tangan itu melakukan hal-hal yang baik, saudara, bukan melakukan hal-hal yang berbau kejahatan itu. Begitu juga ayat yang selanjutnya, hatinya membuat rencana-rencana yang jahat. Nah, seorang dalam Tuhan, ini sangat benar. Hati kita yang bisa mengungkapkan ala rencana yang jahat, dan hati kita terdapat segala hal yang harus dapat kita waspadai. Seperti ungkapan dalam firman Tuhan Amsal 4 ayat 8 dikatakan, yaitu waspadalah hati. Dikatakan, saya buka dalam firman Tuhan di dalam ungkapannya ayat 8 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau hati kita ingin baik, saudara, maka segala sesuatu harus dapat kita jagai. Untuk jaga perkataan kita, untuk juga hati kita tidak dikotori dari hal-hal yang lain, maka perlu dijaga itu. Kalau ada kita dapat berita-berita sehingga hati kita bisa dikotori, maka hati kita harus juga menserap dalam hal berita-berita yang dapat kita bisa terima dari orang lain. Maka perlulah ungkapan ini yang diungkapkan oleh Amsal Salomo ini, yaitu hatinya membuat rencana-rencana jahat. Hati kita bisa melakukan hal berbau kejahatan, hati kita juga bisa melakukan yang baik, itu tergantung daripada diri kita. Maka haruslah dapat mewaspadai supaya kehidupan kita yang seperti yang kita lakukan baik sebagai orang percaya. Begitu juga tentang bukan masalah hati, juga berbicara di sini tentang kaki, di mana Amsal Salomo menguraikan kaki yang segera lari menuju kejahatan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mewaspadai juga tentang hal yang ada dalam organ tubuh kita, yaitu melakukan hal yang berbau seperti kaki ini yang bisa melakukan kejahatan. Mari pada pagi hari ini sebagai orang percaya, organ-organ tubuh kita yang difungsikan sebenarnya untuk melakukan yang baik, bukan melakukan yang jahat itu. Seperti mata, seperti lidah, seperti hati kita, seperti juga yang diungkapkan ini, yaitu tangan kita dan kaki kita. Itulah organ-organ tubuh yang diharuskan yang kita sebagai orang percaya melakukan yang baik, seorang Tuhan. Tuhan menciptakan seluruh organ tubuh kita bukan untuk melakukan yang jahat, tetapi melakukan yang baik. Maka ungkapan dari Amsal Salomo ini sangat penting kita memperhatikan. Dalam Amsal 6 ayat 8 itu 6 perkara yang dibenci Tuhan. Nah, seorang dalam Tuhan, kenapa Tuhan membenci? Karena melakukan segala hal bentuk kejahatan. Baik melalui mata kita bisa memandang orang yang bisa melakukan yang jahat karena mata kita, saudara. Kita bisa melakukan sinis melalui mata kita melihat seseorang, bahkan mata kita yang disebut menjadi sombong, saudara.
Lidah kita juga harus kita perhatikan. Begitu juga tangan kita harus kita perhatikan. Bahkan hati kita harus juga kita memperhatikan supaya hati kita tetap bersih, seperti ungkapan daripada Amsal Salomo ini, mewaspadai hati kita, seorang Tuhan, supaya hati kita tidak dikotori dari hal-hal yang bisa terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Begitu juga kaki kita. Kaki kita bisa melakukan segala hal bentuk kejahatan karena ingin mungkin menendang seseorang atau melalui hal yang dia miliki, kekuatan melalui yang dia lakukan, seorang Tuhan. Inilah hal yang dibenci Tuhan. Maka dikatakan 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mari pada pagi hari ini sebagai orang percaya, kita gunakanlah organ tubuh yang kita diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan yang baik. Kalau kita melihat seseorang, kita harus melihat orang itu baik, saudara, supaya mata kita ini tidak dikotori oleh dosa itu. Begitu juga lidah. Lidah kita difungsikan bukan mengungkapkan segala, yaitu kedustaan atau berbau kebohongan. Tuhan menciptakan lidah ini untuk kita dapat mencicipi makanan, untuk dapat kita berbicara. Itulah kita diberikan oleh Tuhan itu. Bukan fungsi-fungsi untuk melakukan yang jahat seperti lidah dusta ini. Begitu juga hati dan juga tangan kita difungsikan melakukan yang baik. Kita gunakanlah organ tubuh ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan melakukan hal yang menyenangkan, yaitu hal yang berbau kejahatan ini. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita semakin menyadari bahwa perbuatan dosa ini bisa di depan mata kita bisa melakukan, bisa juga melalui lidah kita bisa kita melakukan. Tinggal tergantung daripada diri kita. Apakah kita mau melakukan yang baik? Apakah kita menyenangkan nama Tuhan dengan menjaga seluruh organ tubuh ini, seorang Tuhan. Baik itu kaki, baik itu mata, baik itu lidah, baik itu tangan, baik itu juga yang segala hal di dalam tubuh kita ini kita gunakan dengan fungsi yang baik itu. Demikianlah firman Tuhan ini. Saya ucapkan terima kasih buat waktu bersama-sama di channel ini. Biarlah tetap semangat untuk meluangkan waktu bersama-sama di channel ini. Mari kita sambut di hari Minggu ini dengan kita bersepakat bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu yang kami sembah, yang kami kenal melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat pada hari ini kami telah mendengar firman Tuhan ya Bapa, ada hal yang Kau benci dalam kehidupan setiap orang ya Tuhan, ketika mereka melakukan kejahatan, baik melalui mata mereka, baik itu melalui lidah, baik itu melalui tangan, baik itu juga melalui hati, dan terlebih juga melalui kaki ketika kami melakukan kejahatan ya Bapa. Olehnya kami sebagai orang percaya supaya kami mewaspadai kehidupan kami ya Tuhan, bahwa dosa bisa di depan mata yang kami bisa melakukan itu ya Bapa. Kami sebagai orang percaya supaya bisa melakukan hal yang menyenangkan Engkau ya Tuhan. Organ tubuh yang Kau ciptakan sebenarnya memfungsikan untuk yang baik ya Tuhan. Olehnya bawalah kami melakukan yang baik ya Bapa, karena selagi kami masih ada, itulah yang kami inginkan, melakukan yang baik, menyenangkan nama Engkau ya Tuhan. Saat hari ini hari Minggu ya Bapa, biarlah kami gunakan waktu kami untuk menyenangkan nama Engkau melalui tempat ibadah yang kami adakan, baik itu mungkin di gereja-gereja tempat kami beribadah. Biarlah kami dapat melangkah untuk menyenangkan Engkau di tempat gereja kami atau di rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bila kami melakukan segala kegiatan kami dari pagi hingga malam, biarlah Engkau memberkati dalam setiap akan kami melakukan kegiatan. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami melakukannya dengan sukacita dan juga dengan ucapan syukur ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut segala kegiatan kami dari pagi hingga malam. Bila kami juga berpergian dari satu kota ke kota lain atau ke tempat lain ya Tuhan, kiranya Tuhan melindungi dan kiranya Engkau juga menjagai kami sehingga kami sampai ke tujuan dalam keadaan selamat. Terimalah doa kami ini ya Bapa. Kami alaskan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa kembali dengan jam sama. Saudara kasih dalam Tuhan.